Nggak kerasa, kita udah memasuki bulan Agustus, di mana merupakan bulan perayaan Hari Kemerdekaan Indonesia. Namun, perayaan 17 Agustus tahun ini benar-benar berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Nggak semeriah seperti biasanya, semua kegiatan terbatas dikarenakan COVID-19 ini. Tapi siapa sangka, kita nggak pernah kepikiran saat ekonomi kita lumpuh akibat COVID-19, orang-orang justru tergerak bahu-membahu saling membantu satu sama lain. Dan di sini kita akan berbagi cerita gimana perjuangan para netizen bantuin tenaga kesehatan di beberapa pelosok Indonesia, khususnya Indonesia Timur, bersama saya, Sarah Maria. Dan hari ini spesial banget, saya ditemani teman saya dari tim obrolan balkon, Anissa Kordon, dalam podcast Cerita bersama Sarah. Halo, Assalamualaikum Anissa. Waalaikumsalam, Sarah. Halo. Gimana nih Anissa kabarnya dan adaptasinya di tengah pandemi? Di tengah pandemi ya, Rah ya. Yang pastinya sih kalau kabar sih alhamdulillah baik, sehat walafiat. Ya, tapi memasuki era new normal nih. Iya, benar. Era new normal di sekarang ini tuh kegiatan tuh masih bisa sih berjalan seperti biasanya. Iya, kita harus mengikuti protokol yang udah ada gitu kan, kayak pakai masker, terus cuci tangan, rajin-rajin cuci tangan, bawa hand sanitizer, terus juga beraktivitas tetap social distancing nih, harus. Iya, benar-benar. Soalnya kayak kerasa banget ya, kita hampir udah setengah tahun kita bareng si virus ini. Terus habis itu kayak kehidupan emang benar-benar berubah 180 derajat dari pas tanggal 2 Maret ya kalau nggak salah. Iya, tanggal 2 Maret. Setelah Bapak Presiden Jokowi mengumumkan bahwa ada 2 warga negara Indonesia yang terpapar virus, di situ semua mulai berubah sih. PSBB mulai berlaku, karantina wilayah, peraturan daerah lainnya, ya kan, kebijakan daerah, terus jam operasional juga berubah, ya kan. Beneran sekarang udah kayak semuanya tuh terbatas banget. Bener-bener kehidupan tuh berubah banget, beneran deh. Iya, bener. Si pandemi ini bikin semua sektor tuh berpengaruh ya. Iya. Kesehatan, ekonomi, pendidikan, semua berubah total. Jadi kayak kita nih harus benar-benar pintar-pintar beradaptasi. Soalnya kayak sekarang kan apa-apa online ya. Kalau bisa juga kan online ya kan. Bener banget, Ra. Take away. Nggak usah makan di tempat, nggak usah ini kayak untuk mengurangi resiko penyebaran. Iya, benar banget sih, Ra, karena memang dengan adanya virus ini tuh berpengaruh banget sih, Ra, bagi kehidupan kita yang tadinya biasa-biasa saja, normal, tapi sekarang semuanya harus dilakukan dengan terbatas gitu kan. Iya, jadi di sini tuh berpengaruh banget, mau itu di sektor pendidikan, tadi yang Sarah bilang, di kesehatan, di pangan. Tapi sih di sini kerasa banget sih, paling kerasa tuh di sektor ekonomi, Ra. Ekonomi kita tuh udah lumpuh gitu nggak sih, Ra? Ya hampir lah ya. Maksudnya semua orang hampir terseok-seok sih. Maksudnya kayak berasa banget efek dominonya. Serunya 17 Agustus tahun ini definisi pahlawan menurut saya itu bertambah. Melawan virus ini jadi pahlawan versi kita sendiri, ya kan Anissa ya? Iya, benar, itu benar banget, Ra, karena kita di sini tuh sama-sama berjuang gitu kan. Semua orang tuh berjuang dalam menghadapi perubahan yang ada di kehidupan mereka masing-masing. Jadi tuh definisi pahlawan untuk tahun itu ya diri kita sendiri, Ra. Tapi tahun ini benar-benar muncul sosok-sosok pahlawan-pahlawan baru. Ya nggak sih? Iya, benar banget. Banyak nggak sih kayak kita lihat berita-berita orang kayak bagi-bagi nasi bungkus, orang bagi-bagi sembako. Kayak menurut saya tuh sisi kemanusiaan tuh semakin peka gitu loh. Iya, benar banget. Dengan adanya pandemi ini tuh orang-orang tuh makin lebih berubah ke arah yang lebih baik lagi sih. Itu mungkin hikmahnya kali ya. Iya, benar-benar. Padahal kalau dipikir kan kita sama-sama susah nih. Sama-sama susah, sama-sama lagi sulit. Gaji rata-rata dipotong ya kan. Terus habis itu belum lagi karena di rumah aja ada tagihan-tagihan yang jadi bertambah. Tapi di situasi sulit tetap ada orang-orang yang kayak berhati mulia gitu. Maksudnya
Bener banget. Masih ada ya orang baik di saat sulit kayak gini gitu. Apa karena mungkin semua udah pada gemes ya sama nih virus ya Anissa. Jadi kayak mikir gimana caranya biar pandemi ini segera berakhir, apa yang bisa kita bantu untuk saling menolong sesama gitu. Biar karena kita kan juga udah pengen beraktivitas seperti biasanya lagi ya Rah ya. Tapi ya memang sih di sini sih kalau menurut saya sendiri ya, di sini tuh kita kebantu banget Rah sama yang namanya media sosial. Iya benar. Media sosial tuh jadi jalan banget. Tadi yang Sarah udah ceritain nih, kayak banyak yang akhirnya bantu-bantu gitu kan, sesama saling membantu, saling gotong royong. Itu kan juga dilakukan dengan melalui media sosial Rah. Iya, kita tahu juga dari media sosial karena kita kan nggak kemana-mana ya kan. Iya, makanya di sini tuh media sosial tuh hadir buat kita gitu kan, mau itu belajar, bekerja, sampai berkreativitas juga kita melalui media sosial sekarang mah. Benar-benar luar biasa sih ya teknologi. Ya, waktu itu kita juga sempat ya buka donasi Rah untuk APD Indonesia Timur ya, karena kan pada saat itu salah satu teman kita yang berprofesi sebagai dokter ya, Dokter Mutia, itu dia bikin status di WhatsApp story-nya. Oh, lagi-lagi karena ini ya, media sosial. Bikin status, terus dia bilang kalau dia itu lagi kesusahan sama teman-temannya, lagi kesusahan untuk alat kesehatan di sana. Ya iyalah, jauh banget Rah, orang mereka ada di Sulawesi Tengah ya, di Puskesmas Basidondo Toli-Toli kan, di benar perbatasan. Benar. Ya mungkin kalau di Jakarta, di Bandung ya gampang orang temuin gitu, masih mudah lah, setidaknya masih mudah dijangkau. Nah ini gitu di Indonesia Timur, kesana aja butuh jarak tempuhnya itu lama gitu kan. Iya, dari ibu kota ke kabupaten lumayan banget tuh, kayak kurang lebih 10-12 jam waktu itu kita dapet infonya gitu kan. Jadi pada saat itu kita kenapa kayak selain Dokter Mutia itu teman kita ya, yang awalnya kita tahu dia kesusahan dari media sosial, saat itu kan kita kan berpikirnya gini ya, mereka ini kan garda terdepan nih gitu. Iya. Orang-orang pada saat diumumin semua WFH, sekolah online, semua dilakukan di dalam rumah, hashtag di rumah aja, kayak para perantau, mahasiswa, akhirnya pulang kampung dong Bu. Iya, benar. Pikirnya daripada di rantau, dia nanti susah cari makan apa segala macem. Kalau misalnya di rumah mungkin mikirnya sesusah-susahnya bisa makan lah gitu ya. Sama orang tua sendiri, apalagi para mahasiswa ya kan. Terus akhirnya pada saat itu didirikanlah banyak posko-posko kesehatan COVID-19 ini. Tapi sayangnya itu memang alat pelindung diri APD ini benar-benar minim, di tahap langka sampai nggak ada, ya kan? Waktu awal-awal tuh nggak ada, susah. Iya, benar susah banget. Bahkan sampai masker awalnya murah meriah 1.001 biji ibaratnya. Iya, benar. Tahu-tahu yang bisa 15.000, tahu-tahu sebox 350.000. Saya ingat banget tuh Anissa. Iya, lonjakan harganya gila. Iya, saya ingat banget sampai gregetan banget sama oknum-oknum. Kok bisa ya orang lagi susah kayak gini, kayak manfaatin keadaan. Sampai kayak mikir nggak sih itu orang-orang kalau misalnya tenaga kesehatan nih amit-amit sampai kenapa-napa. Terus kalau kita kena virus atau kalian kena virus, siapa yang mau bantuin, siapa yang mau nolong? Benar banget. Ibaratnya kan kayak gitu kan. Terus akhirnya kayak kita berpikir apa yang kita bisa lakuin secepat mungkin buat mereka. Akhirnya kita rembukan tuh ya Anissa ya. Iya, kita rembukan. Terus kita akhirnya kirim apa Rah? Jas hujan, alat-alat facial, sarung tangan, pokoknya kayak masker. Waktu itu aja saking masker langka dan mahal, ada beberapa teman kita, inget nggak sih yang kayak boleh nggak sih mereka pakai masker kain gitu kan? Sebenarnya masker kain pun itu nggak standar, standar kesehatan. Iya, buat tenaga kesehatan itu nggak standar kan? Tapi pada saat itu karena berhubung di posko itu cuma dibatasi sama plastik doang ya kan? Iya, antara dokter dan pasien ya. Dan mereka benar-benar nggak ada alat pelindung diri. Jadi waktu itu yaudah deh, nggak apa-apa daripada nggak ada. Itu kan kayak kita pikirnya yaudah nggak apa-apa, jas hujan ini ya udah kita terima aja. Iya, benar banget. Gitu Nisa.
walaupun memang kita tahu itu enggak standar kesehatan, tapi kayak pikirnya setidaknya mereka terlindungi dulu deh gitu. Iya, benar banget ya. Karena kan waktu itu kan memang jas hujan nih jadi alat kesehatan pertama yang kita kirim ya ke mereka kan. Yang penting mereka udah terlindungi dulu daripada nggak ada sama sekali gitu pada saat itu. Terus juga ingat banget sih. Yang lain-lain kan juga kan kayak masker PO ya kan? Hazmat PO, semuanya PO. Dan emang bener-bener walaupun kita usahakan, emang distributornya tuh juga nggak mencukupi gitu pada saat itu. Jadi akhirnya ya udahlah yang ada dulu. Dan itu tahu nggak sih mereka pas nerima paket kita yang bener-bener nangis terharu gitu loh Anissa. Iya, seneng banget sih mereka semua nih berterima kasih sih sama kita gitu. Kita juga kita siapa gitu kan, padahal kita cuman kayak ya kita mau saling bantu aja. Terharu juga ya waktu itu kita juga kalau nggak salah ngumpulin kurang lebih 38 juta ya dalam 2 minggu ya Raya. Iya, alhamdulillahnya. Dan terus, itu di luar uang cash Anissa. Jadi benar. Uang yang kita dapetin 38 juta, terus kayak ternyata media sosial kan magic banget tuh ya. Ternyata ada YouTuber, influencer. Iya bener. Terus habis itu kayak teman-teman yang punya usaha online, yang padahal kita sama sekali awalnya nggak tahu dia siapa, tapi tiba-tiba dia tahu, dia dapat informasi kita, dia percaya sama kita, terus akhirnya dia yang ngirimin, aku mau deh ikutan ngirim APD gitu kan, tolong apa gitu. Jadi kayak terharu banget, kitanya juga terharu, tenaga kesehatannya terharu. Jadi kayak berasa banget kayak di situ kayak ayo kita sama-sama berjuang. Kamu nggak berjuang sendirian, kita di sini gitu aja. Iya, kita bareng-bareng nih gitu kan. Terus juga kan kita ingat banget ya waktu pas kita kirimin alat-alat kesehatan nih. Alat-alat kesehatan emang harga-harganya waktu itu di bawah, maksudnya masih ratus ribuan gitu kan. Iya. Tapi untuk ongkos kirimnya itu bisa di atas 1 juta lah, ya nggak? Iya benar. Dari 38 juta itu mungkin kayak 10 jutanya tuh cuma buat ongkos kirim. Iya, benar banget. Jangan pikir 38 juta itu banyak. Karena dari masker satu box 350.000 aja kita bisa hitung kan, maksudnya kayak berapa box sih yang bisa kita beli. Hazmat harganya waktu itu dari 100.000 sampai 120.000 gitu kan. Jas hujan berapa, ini berapa, belum ongkos kirimnya berapa, tapi tetap kayak bersyukur banget. Yang bikin paling terharu adalah orang-orang yang nyumbang 10.000, 20.000. Walaupun kecil tapi berarti banget gitu loh. Karena kan kalau jadi kayak misalnya ada uang nih 1 juta, nggak ada 10.000, ya nggak jadi 1 juta lah. Itu sih untung Tuhan itu maha melihat dan maha adil, maha bijaksana nggak sih Anissa? Mau besar kecil asal ikhlas tuh kayak semua sama gitu. Iya. Dan itu tuh kayak jadi kita di saat itu kayak nggak mandang kecil juga, soalnya kayak mereka dengan usaha mereka di ekonomi yang semuanya sulit itu, dengan doa-doa mereka kayak maksudnya kayak maaf cuma bantu segini, padahal di kondisi itu mereka itu mungkin uang 20.000 itu bisa beli telur berapa biji gitu kan. Iya, bisa beli berapa setengah kilo ya. Jadi tapi demi kepentingan bersama, demi sama-sama ingin pandemi ini cepat berakhir, akhirnya kayak ikutan nyumbang. Itu sih bikin hati terenyuh saat itu. Iya, terenyuh banget sih kayak Masya Allah banget gitu. Maksudnya kayak masih ada orang baik di tengah kondisi sulit gitu Anissa. Iya benar banget Rah. Tapi waktu itu kita juga sempat ya walaupun di sini akun media sosial itu jadi jalan bagi kita untuk berbuat kebaikan, sisi positifnya gitu kan. Terus juga informasi juga kita mudah dapat, tapi juga media sosial tuh punya dampak negatif juga gitu kan. Ada sisi negatifnya juga. Waktu itu kan kita sempet hampir ketipu ya Raya? Oh iya hampir. Coba ceritain dong Anissa. Iya, waktu itu sempat hampir ketipu, ingat banget. Jadi buat teman-teman nih yang dengar, jangan terlena juga gitu dengan media sosial gitu. Di sini kita harus pandai-pandai memilih mana yang bisa berdampak buat kita negatif, mana yang bisa berdampak positif untuk kita.
Karena waktu itu kan kita sempet ketipu sama yang ngaku-ngaku dia sebagai donatur udah kirim bukti transfer, terus dia konfirmasi, "Kak, aku udah transfer ya, Kak." Jumlahnya 5 juta ya waktu itu ya, 5 juta ya, jumlahnya. Terus pas itu dia tiba-tiba konfirmasi lagi, "Kak, aku donasinya nggak 5 juta, Kak, tapi aku mau donasinya hanya 500.000. 4.500.000-nya tolong balikin dong," gitu. Lah, jadi kayak kita panik ya. Eca-ecanya kayak kelebihan nolnya gitu kan. Seakan-akan kelebihan nolnya gitu. Padahal pas itu kita juga sempat panik. Masa sih gitu kan, mana yang benar gitu kan ya. Terus akhirnya kita untung waktu itu juga ya karena teknologi yang udah ada juga ya Raya. Jadi memang kita jadi lebih mudah juga kan ngecek gitu kan mutasi rekening, ngecek yang uang-uang masuk kan akhirnya kita ke-track semua kan. Pas udah ke-track semua, nggak ada dong itu yang konfirmasi tadi gitu kan. Berarti emang kayak penipu sekarang itu kayak oknum-oknum sekarang itu lebih pintar sebenarnya kan, kayak nyari celahnya. Soalnya saya ingat banget pada saat itu kan kondisinya udah malam, udah capek, kita galang donasi berhari-hari ya kan, kayak maksudnya dan itu kan kayak 24 jam kan ya, jalan terus kan donasi. Iya, kita dan berjauhan juga kan, kita kamu di Bali, saya di Jakarta, terus teman-teman yang lain ada yang di Padang, di Sulawesi, ada yang di Palembang. Jadi kayak pas saat itu kayak udah semua kondisi capek, dapat 5 juta seneng dong. Ternyata pas dicek nggak ada. Pas kita teliti lagi, oh ternyata struknya palsu nih gitu. Iya. Kayak terus berhati-hati ya Nisa, walaupun kayak semua lebih mudah, tapi tetap kan, karena kan waktu itu kan kita kan mikirnya semakin banyak di repost, semakin banyak orang yang tahu informasi ini. Semoga kayak orang-orang baik itu berkumpul. Tapi ternyata itu juga jadi ladang kesempatan untuk para si oknum-oknum ini. Iya, gitu. Memanfaatkan keadaan yang ada sih, pastinya. Iya, benar-benar. Iya, nggak nyangka sih. Bener banget, karena waktu itu juga kan kita juga sempat ketipu ya sama akun-akun fake juga yang jualan masker, bilangnya lebih murah. Taunya waktu pas dicek akunnya akun fake. Makanya sih teman-teman harus lebih hati-hati sih sama akun-akun yang berkeliaran di media sosial. Terus juga kita harus pintar memilih informasi juga. Iya, benar. Apalagi kalau misal mau transaksi dalam jumlah besar, harus tetap waspada, harus tetap teliti, ya kan? Bener banget, karena ya walaupun media sosial jadi jalan, tapi tetap aja sih ada sisi negatifnya juga gitu. Jadi kayak harus pinter-pinter kita ya Nisa ya? Harus pinter-pinter kita dalam penggunaan media sosial, karena ya nentuin media sosial itu akhirnya bermanfaat atau tidak ya diri kita sendiri. Nisa, ngomong-ngomong, makasih banget ya udah mampir ke podcast ini. Iya, Sarah, sama-sama. Emang sih kalau bisa diceritain semuanya nggak selesai. 20 menit tuh emang gak cukup, karena itu bener-bener pengalaman luar biasa sih. Bener banget sih. Di kita pun itu kejadian luar biasa ya kan. Maksudnya kayak kita juga nggak nyangka ternyata bisa. Kok bisa pakai jempol aja bisa ngumpulin uang segitu banyak gitu. Sekarang mah berbuat kebaikan gak harus bertemu langsung, bisa pakai jempol aja melalui media sosial. Ya nggak sih? Iya benar. Satu lagi nih terakhir, ada nggak pesan-pesan buat teman-teman yang ngedengerin podcast ini? Ya, pesan-pesannya sih tadi ya memang ini sih kalau kita yang tadi kita obrol itu tentang media sosial, kita juga harus pintar dalam memilah mana nih informasi yang baik untuk kita, mana yang tidak baik gitu kan, mana yang berdampak positif buat kita, mana yang berdampak negatif buat kita. Kita harus pintar-pintar sih, kita harus bijak dalam penggunaan media sosial juga gitu. Harus tetap semangat ya Anissa kayak menghadapi pandemi ini. Iya, kita harus tetap semangat menghadapi pandemi ini. Kita jangan pernah berhenti juga untuk terus berbuat kebaikan, karena ya kita harus percaya sih masih banyak banget orang-orang baik di luar sana gitu kan.
mau itu berbuat kebaikan dimanapun, kapanpun, dan untuk siapapun itu sih Ra. Iya, Ya benar. karena sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang bermanfaat sih untuk orang lain. Iya, benar banget Anissa. Makasih banyak udah ngeluangin waktu di sini ya. Thank Iya, you. sama-sama, Salam Sarah. buat tim yang lainnya. Sekali lagi kita ucapin ya, Dirgahayu Indonesiaku yang ke-75. Kita sudah merdeka dari penjajah. Semoga kita merdeka dalam hak berkarya maupun berkreativitas. Sekian podcast kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.